Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Rairatul Huda, mahasiswa Ilmu Komputer dengan NIM 09912682529014. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil review yang saya lakukan dengan jurnal berjudul Enhancements of K-means Clustering in Big Data Based on Equilibrium Optimizer Algorithm. Oke, untuk latar belakang penelitian, K-means merupakan algoritma clustering yang banyak digunakan karena sederhana dan juga cepat, namun sensitif pada big data dan data berdimensi tinggi. Pemilihan jumlah cluster dan inisialisasi centroid membuat K-means sering menghasilkan cluster yang tidak stabil dan mudah terjebak pada solusi lokal. Sehingga penelitian enhancement of K-means clustering in big data based on equilibrium optimizer algorithm bertujuan untuk mengatasi keterbatasan K-means dengan mengintegrasikan EOA atau metode Equilibrium Optimizer Algorithm dan juga K-means itu sendiri. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, stabilitas, dan juga struktur cluster yang dihasilkan dibandingkan K-means standar. Pendekatan ini juga fokus pada pemilihan K optimal dan juga fitur seleksi secara otomatis. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas terkait permasalahan, tujuan, dan algoritma yang terkandung dalam jurnal tersebut. Yang pertama, permasalahan. Dalam permasalahan tersebut, membahas terkait keterbatasan fundamental yang dimiliki algoritma K-means, di mana seringkali terjebak pada lokal minimal, sehingga hasil clustering menjadi tidak stabil. Selain itu, K-means tidak menyediakan mekanisme internal untuk menentukan jumlah K ataupun jumlah cluster, serta tidak memiliki fitur selection yang dapat menyaring fitur-fitur yang relevan. Kondisi ini menjadi semakin serius pada data berdimensi besar, karena penggunaan jarak Euclidean cenderung kurang efektif dan dapat menurunkan kualitas pemisahan cluster. Ketika dalam algoritma K-means, pemilihan nilai K yang buruk akan mengakibatkan hasil yang buruk juga. Selanjutnya, pada bagian tujuan, peneliti bertujuan mengembangkan metode yang mampu menentukan nilai K terbaik secara otomatis, sekaligus memilih fitur yang relevan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, stabilitas, dan efisiensi pada big data. Secara keseluruhan, pendekatan EOA ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas clustering. Kemudian algoritma yang digunakan yaitu K-means sebagai algoritma dasar dan juga cluster validity K-means atau CV K-means. Kemudian digabungkan dengan metode EOA, Equilibrium Optimizer Algorithm, sebuah algoritma meta-heuristik yang didasarkan pada konsep mass balance equilibrium melalui pencarian global. EOA bertujuan untuk menemukan nilai K yang optimal serta subset fitur yang paling relevan, sehingga kualitas dan stabilitas hasil clustering dapat ditingkatkan secara substansial. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait algoritma yang digunakan dalam penelitian tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, sebagai algoritma dasar terdapat K-means.
Cummins bekerja dengan menetapkan sentroid awal secara acak dan melakukan iterasi update untuk mengelompokkan data ke dalam klaster yang paling dekat. Tujuan utama dari algoritma ini adalah meminimalkan intra-cluster distance atau ICD, yaitu jarak rata-rata antara anggota klaster dengan sentroidnya. Walaupun sederhana dan efisien, Cummins memiliki beberapa kelemahan dasar. Algoritma ini sangat sensitif terhadap inisialisasi sentroid sehingga mudah jatuh pada solusi lokal. Selain itu, nilai K atau jumlah klaster harus ditentukan sejak awal seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ketika salah dalam pemilihan K dapat menyebabkan overfitting ataupun underfitting. Cummins juga tidak memiliki mekanisme untuk memilih fitur-fitur yang relevan. Kemudian, tambahkanlah EOA atau Equilibrium Optimizer Algorithm yang merupakan algoritma meta-heuristik yang terinspirasi dari konsep mass balance equilibrium. Inti dari mekanisme EOA adalah mengupdate solusi secara bertahap menuju titik keseimbangan yang optimal. EOA merepresentasikan dua hal sekaligus. Dari algoritma EOA ini akan didapatkan dua hal, yaitu nilai K yang akan dicoba dan juga subset fitur untuk biner dan juga subset fitur dalam bentuk biner. Kelebihan utama dari EOA adalah kemampuannya adalah melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi secara adaptif, stabil, dan juga mampu mencari global optimum. Dengan kombinasi kedua algoritma tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengatasi kelemahan Cummins melalui mekanisme optimasi global yang ditawarkan oleh EOA. Nah, berikut adalah langkah-langkah atau proses optimasi yang dilakukan. Proses dimulai dengan inisialisasi populasi solusi, di mana setiap solusi terdiri atas nilai K yang mewakili jumlah klaster dan juga sebuah faktor fitur biner yang menunjukkan fitur mana saja yang dipilih untuk proses clustering. Setelah populasi tersebut terbentuk, setiap solusi akan dievaluasi menggunakan fungsi fitness. Fungsi fitness tersebut akan mengevaluasi nilai ICD atau intra-cluster distance. Semakin kecil nilai ICD, maka semakin bagus kualitas cluster yang dihasilkan. Nilai fitness inilah yang akan menjadi dasar bagi EOA untuk memperbarui solusi. Kemudian selanjutnya, solusi-solusi tersebut diupdate menggunakan mekanisme EOA yang mengarahkan populasi menuju ke titik kesetimbangan atau kondisi optimal. Mekanisme ini mencakup proses eksplorasi dan juga eksploitasi yang bertujuan menemukan nilai K dan juga fitur terbaik secara global, bukan hanya optimal. Karena fitur direpresentasikan dalam bentuk biner, dilakukan binary transformation untuk memastikan proses seleksi fitur dapat berjalan sesuai dengan prinsip EOA. Setelah solusi terbaik ditemukan, nilai K optimal dan juga subset fitur dipilih digunakan sebagai parameter dalam menjalankan algoritma Cummins. Melalui proses itu, algoritma menghasilkan 3 output utama, yaitu nilai K yang optimal, subset fitur yang paling relevan, dan juga hasil clustering yang secara keseluruhan lebih baik dibandingkan pendekatan tanpa optimasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait ataupun membandingkan terkait hasil intra-cluster distance CD dalam 3 metode, yaitu EO Cummins, Cummins standar, dan juga CV Cummins. 3 metode tersebut
dibandingkan dalam 5 dataset, yaitu terdapat H1N1, sejenis virus influenza, biodegradable, senyawa kimia, MLL, mixed lineage leukemia, subtipe leukemia, SRBCT, atau small round blue cell tumor, dan juga bakteri E. coli. Indikator yang digunakan yaitu nilai terbaik, rata-rata, terburuk, dan juga standar deviasi dari intra-cluster distance. Dapat kita lihat pada tabel tersebut secara konsisten EOAK memiliki nilai terbaik dan juga rata-rata yang paling rendah, yang berarti hasil clustering lebih kompak dan juga lebih akurat. Bahkan pada kondisi terburuk sekalipun, EOAK means tetap menghasilkan nilai yang lebih baik daripada kedua algoritma ataupun metode yang lainnya. Selain itu, standar deviasi pada EOAK means itu paling kecil, yang mana menunjukkan bahwa EOAK means lebih stabil dan juga lebih konsisten dalam setiap percobaan. Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa optimasi menggunakan EOA benar-benar meningkatkan kinerja K-means, baik dari sisi akurasi maupun stabilitas. Oke, selanjutnya berikut ini adalah hasil dari tabel RAND Index EOA K-means, K-means, dan juga CV K-means terhadap 5 dataset. Nilai RAND Index dari EOA K-means terlihat paling tinggi dibandingkan dengan metode-metode lainnya, di mana itu mengartikan bahwa pola cluster lebih akurat, dan juga nilai standar deviasi LSD paling rendah dibandingkan yang lainnya, di mana menunjukkan bahwa hasilnya paling konsisten antar percobaan. Kemudian secara statistik Wilcoxon test juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan hasil evaluasi pada tabel-tabel sebelumnya, metode EOA K-means ataupun Equilibrium Optimizer algoritma K-means terbukti mampu meningkatkan performa K-means dengan cara mengoptimalkan jumlah cluster sekaligus memilih fitur yang paling relevan dibandingkan dengan K-means ataupun CV K-means. EOA K-means secara konsisten juga menghasilkan nilai intra-cluster distance yang lebih rendah dan RAND index yang lebih tinggi dari 5 dataset tersebut. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan berkinerja lebih baik daripada algoritma yang sebelumnya. Meskipun demikian, kinerja dari EOA masih bergantung pada parameter-parameter yang digunakan. Kemudian, untuk pengembangan ke depan, kita dapat mengandalkan assemble feature selection untuk akurasi dan stabilitas yang lebih baik menggunakan 2 metode ataupun mencampurkan 2 metode daripada hanya menggunakan 1 metode tanpa optimasi. Oke, baik. Itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk saran ke depannya boleh di komen-komen. See you.